Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, tentunya saya yang bertanggung jawab. Boy ieu sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ka BPJS. Kunaon moal bisa berobat ka BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur kali itu kadieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh menerima duit eta lamun isukkan aya jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar, lamun anu ngajulu orokna maot indungna maot kulantaran negara teu mayar BPJS bayar, maneh doraka rek nyarita naon. Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara sabab naon hakna teu dipikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun siga jelema pangmulyana rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu talangsara, doraka ieu. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa Kabupaten Garut menjadi kabupaten terbesar mendapatkan dana hibah. Hampir 500 miliar Kabupaten Garut mendapatkan dana hibah. Yang jadi persoalan adalah ada salah satu yayasan mendapatkan 50 miliar. Terus juga ada orang yang membuat yayasan baru langsung mendapatkan dana hibah. Yang jadi pertanyaannya adalah siapakah pemain di belakang ini semua? Karena ada isu juga pimpinan pondok pesantren hanya mendapatkan angka 10 juta, tapi secara data mendapatkan hibah puluhan miliar. Nah ini sisanya puluhan miliar kemana nih? Kalau misalkan pimpinan pondok pesantren kiainya hanya dapat dana 10 juta seperti itu, nah yang miliarannya kemana ini pertanyaannya? Ini perlu diselidiki nih. Miris jika dibandingkan dengan kondisi saat ini. Tunggakan BPJS saja Pemprov Jabar ada 300 miliar. Ini Kabupaten Garut, satu kabupaten mendapatkan bantuan hibah paling besar 500 miliar. Saya sebagai warga Garut ini menjadi malu juga ya. Karena di Garut sendiri UMR-nya juga sangat minim. Dan untuk yang mendapatkan dana hibah mohonlah istilahnya untuk lihatlah kondisi sekitar, kondisi masyarakat saat ini banyak yang kesulitan, dana BPJS juga belum dibayar. Tolong kembalikanlah kalau misalkan si PJ-nya juga tidak jelas nih. Untuk pihak-pihak berwenang nih, mulai dari Kejaksaan, KPK, tolong diperiksa nih yang kemarin dapat dana hibah. Ini PJ-nya udah benar atau belum? Kalau misalkan tidak belum, mulai dikejar nih, mulai dikembalikan saja si dana-dana hibahnya. Bapak Aing kaget guys, ternyata Jawa Barat punya tunggakan hutang sebanyak 300 miliar ke BPJS. Gelo jelema edan. Berarti hutang eta teh salila gubernur nu teh heula ngajabat. Edan ya mah. Rek kumahakeun nya Jawa Barat lamun geus kieu. Atuh Bapak Aing bagian ketempuhan mayaran hutang. Sarua juga pejabat-pejabat nu ayeuna di daerah ogenan bagian ketempuhan bayaran hutang. Aduh, aing tadi tes bayar pajak guys, poe tadi. Mantuan meureun nyai urang ge bayaran hutang. Da urang teh taat pajak, wajib pajak. Soak aing mah. Sing atuh euy, jadi pejabat teh mun sakirana teu mampu ngajalankeun perputaran roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat sejahtera, mending kene ngajedog eureun mengundurkan diri. Cek urang mah mending kitu. Leuwih alus daripada dipaksakeun kalakah ngagedekeun hutang. Wah edan. Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk.
Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional lembaga. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap Kabupaten Kuta. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah. Deddy Mulyadi geram, Ridwan Kamil gelontorkan dana hibah 1 triliun lebih ke Ormas. Sedangkan BPJS untuk masyarakat masih nunggak 300 miliar. Selamat datang di Jawa Barat, provinsi paling dermawan untuk Ormas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat nunggak bayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 311 miliar rupiah. Tapi jangan khawatir, mereka justru menghibahkan lebih dari 1 triliun rupiah ke NU Jabar dan 7 ormas lainnya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bentuk kecintaan saya kepada NU, kata mantan Gubernur Ridwan Kamil. Saat rakyat telat bayar BPJS 1 bulan saja, langsung sistem diblokir. Tapi kalau pemerintah yang nunggak, kami sedang berproses. Mohon pengertiannya ya Bu. Ormas digelontori triliunan, tapi rakyat ditelantarkan. Jadi kalau besok Anda ke rumah sakit dan kartu BPJS Anda tidak aktif, jangan marah dulu. Coba tanya baik-baik, dana saya dialihkan ke ormas yang mana ya dok? Sampai jumpa di episode berikutnya. Puskesmas kosong, proposal jalan terus. Gara-gara diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Kang Deddy menyoroti APBD RK untuk membayar operasional Bandara Kertajati, bukan malah untuk bayar tunggakan utang. Jawa Barat ternyata punya utang fantastis senilai 300 miliar rupiah ke BPJS Kesehatan. Utang itu menumpuk dan belum dibayar ke kabupaten kota di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi pun mengaku kaget sekaligus heran mengapa APBD zaman RK lebih diprioritaskan untuk belanja hibah daripada bayar tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. Salah satu beban APBD yang diwariskan RK ke Deddy Mulyadi adalah biaya operasional Bandara Kertajati senilai 60 miliar rupiah per tahun. Padahal bandara itu terus-menerus merugi. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang jelas-jelas untuk kesehatan warga Jabar justru menunggak. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar itu terhadap Kabupaten Kuta. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Dan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Kang Deddy menyatakan akan mengevaluasi belanja hibah Pemprov Jawa Barat yang dinilai banyak tidak tepat sasaran. Gara-gara diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Kang Deddy menyoroti APBD RK untuk membayar operasional Bandara Kertajati, bukan malah untuk bayar tunggakan utang. Jawa Barat ternyata punya utang fantastis senilai 300 miliar rupiah ke BPJS Kesehatan. Utang itu menumpuk dan belum dibayar ke kabupaten kota di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi pun mengaku kaget sekaligus heran mengapa APBD zaman RK lebih diprioritaskan untuk belanja hibah daripada bayar tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. Salah satu beban APBD yang diwariskan RK ke Deddy Mulyadi adalah biaya operasional Bandara Kertajati senilai 60 miliar rupiah per tahun. Padahal bandara itu terus-menerus merugi. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang jelas-jelas untuk kesehatan warga Jabar justru menunggak. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap Kabupaten Kuta. Nah itu
itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala Dinas Kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, tentunya saya yang bertanggung jawab. Ya. Saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika-dinamika ini membuat situasi mungkin kurang baik. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala Dinas Kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Warga Jabar, pantes atuh urang lamun ka rumah sakit hararese penanganan teh da warga Jabar. Jadi pemerintahan arurang teh nu kamari boga hutang pemerintahan provinsi na nyampe 300 miliar, bayangkeun nya atuh pihak rumah sakit oge meureunnan kumaha meureunnan geus mah urang ngobatan tapi na dihutang meureunnan manehna kudu malayar pagawe-pagawena. Wajar sih lamun kos kitu mah. Jadi anu salah saha pamarentah pamimpinna ayeuna BPJS kemanusiaan kot nepi ka boga hutang ka miliaran keun ka 300 miliar. Bayangkeun nya anu digawe pabrik ya malayar BPJS kabeh itu teh. Tapi paling anu geuringna mah seorang sabulan teh paling dinasa ieu teh dinasa bagianna teh paling seorang 2 orang gitu. Henteu sakabehna geuring kabeh henteu, jadi asa aneh gitunya. Duit tepikeun ka hutangna kan ka bebeledagan, duitna ka manakeun atuh. Da rasaan mah leuwih loba keneh nu mayar BPJS dibanding anu ka rumah sakit oge. Kitu tah. Ieu duitna kamaranakeun ye. Ku bapak aing tah geus dibere kode sia cenah ngaharakan duit kemanusiaan. Doraka itu teh kumaha itu aya dana hibah digedekeun ai hutang bebeledagan. Nah, ieu Pak RK ninggalkeun hutang teh gede-gede teuing, saenggeus ninggalkeun hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar henteu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending nya utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakatna teu bisa berobat gara-gara BPJS-na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah da geus teu ngajabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS-na can dibayar, tanggung jawab sia. Deddy Mulyadi geram, Ridwan Kamil gelontorkan dana hibah 1 triliun lebih ke ormas. Sedangkan BPJS untuk masyarakat masih nunggak 300 miliar. Selamat datang di Jawa Barat, provinsi paling dermawan untuk ormas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat nunggak bayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 311 miliar rupiah. Tapi jangan khawatir, mereka justru menghibahkan lebih dari 1 triliun rupiah ke NU Jabar dan 7 ormas lainnya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bentuk kecintaan saya kepada NU, kata mantan Gubernur Ridwan Kamil. Saat rakyat telat bayar BPJS 1 bulan saja, langsung sistem diblokir. Tapi kalau pemerintah yang nunggak, kami sedang berproses. Mohon pengertiannya ya Bu. Ormas digelontori triliunan, tapi rakyat ditelantarkan. Jadi kalau besok Anda ke rumah sakit dan kartu BPJS Anda tidak aktif, jangan marah dulu.